Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan berduet dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar pada pemilu presiden 2024. Penunjukan Mohaimin sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan diputuskan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Seandainya Nasdem dan PKB berkoalisi pada pemilu mendatang, kedua partai memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold. Artinya cukup dengan dukungan Nasdem dan PKB, Anies dan Mohaimin bisa maju sebagai capres dan cawapres. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa capres dan cawapres diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi presidensial threshold atau ambang batas parlemen. Presidensial threshold menyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki sedikitnya 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah pada pemilu legislatif sebelumnya. Saat ini total ada 575 kursi di DPR RI, maka 20% dari angka tersebut yakni 115 kursi. Pada pemilu legislatif 2019 perolehan suara partai Nasdem dan PKB yaitu Nasdem jumlah suara 12.661.792 atau 9,05% dikonversi menjadi 59 kursi DPR RI. Sedangkan PKB jumlah suaranya 13.570.970 atau 9,69% dikonversikan menjadi 58 kursi DPR RI. Jika di jumlah perolehan suara Nasdem dan PKB hanya menghasilkan 18,74%, angka tersebut masih di bawah syarat presidensial threshold 25% suara sah pemilu legislatif. Namun jika perolehan kursi DPR RI Nasdem dan PKB diakumulasi, kedua partai menghasilkan 117 kursi, melampaui presidensial threshold sebesar 115 kursi DPR RI. Dengan perolehan suara ini Nasdem dan PKB mampu mengantarkan Anies dan Caimin, demikian sapaan akrab Mohaimin ke panggung pemilu presiden 2024. Duet Anies Mohaimin pertama kali diungkap oleh Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan nama Caimin ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Katanya keputusan itu diambil secara sepihak oleh Surya Paloh setelah ia bertemu dengan Mohaimin di markas Nasdem di Menteng, Jakarta Selatan 29 Agustus 2023. Usai pertemuan itu, lanjut Rifki, Surya langsung memanggil Anies untuk menyampaikan keputusan tersebut. Ternyata Anies setuju dirinya berpasangan dengan Mohaimin pada pemilu presiden mendatang. Namun demikian, keputusan itu tak langsung disampaikan Anies ke Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, dua partai yang mendukungnya sebagai bakal capres. Anies justru mengutus juru bicaranya Sudirman Said untuk bicara ke kedua partai sehari setelahnya atau Rabu 30 Agustus 2023. Demokrat pun mengaku dipaksa menerima keputusan itu. Partai Bintang Mersi tersebut menilai penunjukan Mohaimin sebagai cawapres merupakan bentuk pengkhianatan Nasdem dan Anies atas piagam pembentukan koalisi perubahan untuk persatuan. Dalam piagam itu disebutkan Nasdem, Demokrat, dan PKS sepakat untuk berkoalisi dan memberikan mandat pada Anies untuk menentukan bakal cawapresnya sendiri. Rifki bahkan mengklaim pada 14 Juni 2023 lalu, Anies sebenarnya sudah menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024, namun tiba-tiba saja situasi berubah drastis. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.